Tapi perbedaan pendapat itu sebagai wacana untuk membangun suatu kesatuan. Horas para sahabat, selamat pagi, kembali lagi di Bincang Lai Firman bersama saya Mudi Manurung, dan kita kehadiran narasumber kita, tokoh masyarakat. Kita perkenalkan abang kita, Bang Dr. Tuahman Purba. Horas bang. Horas. Kalau Simalungun, horas apa ininya? Horas Mantaganupan. Horas mata. Horas mah Bantaganupan. Mantaganupan. Oke bang, apa kabar bang? Bagus. Bagus ya, makin muda aja bang kita ini. Ya, jadi Bang Tuahman ini seorang politisi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem ya bang ya? Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah sekarang di komisi apa bang? Saat ini di Komisi E. Komisi E. Bang Tuahman Purba ini selain seorang politisi sukses, beliau juga dikenal masyarakat banyak sebagai dokter ya. Beliau ini dokter spesialis anestesi atau bedah ya bang? Bukan, bius. Oh bius ya. Berarti di mana setiap kegiatan operasi abang ini selalu hadir. Nah ini gimana abang mengatur waktu abang nih? Abang sebagai seorang politisi juga seorang dokter, nah, ini gimana mengatur waktunya? Yang kita tahu kan dokter itu sangat-sangat sibuk gitu ya. Gimana bang? Terima kasih, Horsma Bantaganupan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana seorang politisi itu membagi waktu dengan tugas seorang dokter anestesi. Saat ini memang fungsi politisi tetap berjalan di legislatif, dan saat ini juga saya juga aktif sebagai dokter anestesi. Kenapa saya membagi waktu ini? Karena di dalam sumpah seorang dokter itu, ketika ada orang yang sangat membutuhkan, kita bisa berubah sebagai dokter anestesi, tapi tanpa mengabaikan waktu kita sebagai anggota dewan. Bagaimana membantunya? Kan anggota dewan itu tidak 24 jam. Kadang-kadang kalau ada yang emergensi, saya bisa tinggal, saya bisa memprediksikan waktunya kapan saya sebagai legislatif, kapan sebagai dokter. Dan sampai saat ini saya aktif di legislatif dan masih aktif juga di beberapa rumah sakit di Medan. Wah, luar biasa. Jadi keluarga nggak komplain bang dengan waktu abang ini? Gimana bagi dengan keluarga? Ya, pada saat ini mungkin keluarga sudah memahami. Ketika saya itu belum jadi legislatif, mereka juga sudah memaklumin bahwa seorang dokter itu adalah dokter anestesi, dokter yang mempersiapkan segala tindakan sebelum operator, dokter bedah, dokter lain itu memulai operasi. Jadi waktu kita itu ya mungkin kita prediksi bisa 3-4 jam. Dan kita harapkan waktu ini tidak terganggu dengan legislatif. Tapi ada juga manfaatnya saat ini. Jadi ketika saya mendapati pasien yang sangat dibantu dengan keterbatasan biaya, saya bisa mencari solusi bagaimana pasien itu bisa terbantu pelayanan kesehatannya, dan begitu juga ada jaminan sosial yang bisa saya arahkan kepada pasien tersebut. Ini luar biasa ini. Jadi beruntung ya kalau ada pasien bisa ketemu sama dokter Tuahman gitu ya. One stop solution ya. Dari aspek sosialnya, pembiayaan mungkin bisa dibantu juga. Bisa. Keren. Jadi bang, kalau waktu tidur abang berapa jam sehari? Karena pada usia kita begini ya minimal 7 jam kita harus ada istirahat. Oh masih bisa istirahat ya dokter? Masih bisa. Wah luar biasa, keren. Oke bang, ini kan abang anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara di Komisi E ya. Masalah kebudayaan juga. Komisi itu mengurusi masalah kebudayaan ya. Karena ini karena tema kita tentang budaya, ini cocok ini kita kupas dengan Dokter Tuahman nih. Dokter Tuahman kan Purba ya, Simalungun ya dokter. Simalungun. Oke, Simalungun. Nah, mungkin abang dokter lah kita bilang nih. Masih muda kelihatannya, kan nggak enak kalau dipanggil om atau bapak ya. Nah, mungkin abang bisa coba menceritakan ke kita budaya Simalungun itu seperti apa gitu ya? Apa sih sebenarnya masyarakat Simalungun itu tradisinya, kebiasaannya sehari-hari itu bagaimana gitu? Oke, terima kasih. Ini saya Dokter Purba dan memang saya asli Simalungun. Saya sampai saat ini sedang berpikir
bagaimana supaya budaya Simalungun itu bisa diterima oleh masyarakat, khususnya orang Simalungun, dan memahami secara historis. Oke. Apa sih yang harus kita kerjakan? Sebagai salah satu contoh, sampai saat ini saya sedang mempertanyakan, di kami adat Simalungun ini ada topi namanya bulang. Bulang. Ya. Topi Simalungun itu, kita orang Simalungun, tetapi kenapa itu mesti memakai kain batik? Dan ini sudah saya pernah pertanyakan. Dan kita juga menginginkan nanti ada tokoh-tokoh adat kayak Partuha Maujana. Ini bisa memberikan informasi edukasi kepada kita orang Simalungun ini. Itu satu. Yang kedua, orang Simalungun ini sebenarnya cukup banyak budaya yang tidak tergali. Iya, iya. Banyak tidak tergali. Apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah ini dia, karena memang kita pun jangan sampai terjadi degradasi pengetahuan terhadap adat Simalungun. Saya ingin sebenarnya selaku saya wakil rakyat, saya ingin menggali bagaimana potensi Simalungun itu bisa kita gali maksimal. Salah satu contoh, dulu di Simalungun itu ketika orang mau mandi, kita tahu kultur tanah di Simalungun itu naik turun. Naik turun. Oh. Ada namanya, karena ketika orang mau mandi harus ke bawah, dia akan menjerit dulu. Di mana itu? Menjerit. Kita posisi kita di atas, ada orang lima. Kita akan bawah katanya gitu. Itu pemandiannya campur berarti ya? Campur, Oke. satu. Jadi dari bawah jawab. Kalau katanya tidak boleh masuk laki-laki, Nabi Dalahi. Oh. Itu. Jadi itu bukan main ketok tapi main suara. Itu satu. Yang kedua saya ingin bicara bagaimana budaya Simalungun itu yang namanya banyak orang tidak tahu nih. Iya. Martuar-tuar ya. Apa itu? Martuar itu suatu seni bagaimana seorang itu mau berumah tangga. Oke. Berarti ini sebelum mau menikah nih ya? Iya. Itu yang mungkin harus kita banyak potensi. Itu martuar-tuar itu gimana tuh teknisnya? Apakah pertemuan antara keluarga pria atau dengan wanita atau apa itu? Apa yang dilakukan di situ? Itu antara pasangan laki-laki dengan pasangan berarti perempuan. objeknya ya? Iya, si pelaku. Oh, si pelaku ya. Itu yang harus kita gali bersama. Dan saya sebagai warga Simalungun, mari kita satu bahasa dengan tokoh-tokoh adat Simalungun ini. Ya. Mari kita gali. Yang saya inginkan bagaimana kayak lagu-lagu Simalungun itu harus kita bisa kembangkan. Kembangkannya. Budaya-budaya lokal Simalungun itu harus kita gali. Yes. Iya. Karena memang kalau kita melihat memang betul ya, ciri khas Simalungun ini kurang terekspos. Betul. Contoh dari sisi aspek kuliner lah ya. Ya, betul. Kalau kuliner ini kan dikuasai sama suku Karo sama Ya, Toba gitu ya. Nah, Simalungun ini kulinernya apa aja, Bang? Sebenarnya ada kalau kuliner makanan. Kalau kita adat Simalungun itu ada makanan yang dimasak di dalam bambu. Oh. Apa namanya itu ya? Nah, itulah karena saya itu mungkin itu saya sendiri. Jadi makanan ayam itu ada manuk nadiatur. Oh, manuk. Oh iya, ini saya tahu tuh manuk nadiatur ya. Utuh dia tuh ya. Utuh. Iya, Tapi beda cara penataannya. Oh, itu ada standarnya Iya, ya. ada standarnya. Nggak boleh asal-asal gitu ya. Dan ketika diserahkan kepada keluarga ataupun calon pengantin itu memberikan sirih itu pun nggak boleh tersentuh tangan yang memberi dengan yang menerima. Oh gitu ya? Nah, itu dia. Nggak boleh tersentuh ya? Tidak boleh tersentuh sirih itu. Oh. Itulah yang mungkin kalaupun saya kurang di sini nanti mungkin tokoh-tokoh Simalungun mari kita Tokoh budaya ya. tokoh budaya Simalungun mari kita bersinergi. Iya. Kita gali potensi-potensi Simalungun ini. Iya, Bagaimana mumpung ada Bang Tuahman di Komisi mumpung E kita kan? ada di Komisi E. Saya mau mengharapkan juga ajarin saya supaya kita bisa membangun potensi Simalungun menjadi lebih baik. Oke Bang, jadi terakhir Bang, Abang kan di Komisi E. Nah kalau sekarang ini apa kira-kira program atau upaya dari Komisi E untuk pemajuan Budaya. budaya kita, terutama budaya lokal kita Ya. yang di sini gitu?
Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu yang menginisiasi bagaimana budaya ini bisa kita tata, tapi juga harus ada payung hukumnya. Kita sekarang di DPRD ini semua ini sedang membuat rencana peraturan daerah pemajuan kebudayaan. Supaya budaya-budaya di Sumatera Utara, salah satu Simalungun ini bisa kita ekspos, karena merupakan salah satu perhatian dunia. Itu banyak potensi lokal daerah Simalungun juga banyak. Yang kita ingin adalah saya sebagai warga Simalungun minta kepada pengurus adat Simalungun, Partuha Maujana, mari kita bersinergi dan jangan saling marsiranggut namanya. Marsiranggut ya. Kalau Apa marsiranggut, Bang? Bertengkar. Oh, bertengkar. Biar tahu nih anak-anak muda Ya, yang mungkin nggak tahu. Perbedaan pendapat itu jangan dianggap sebagai konflik. Tapi perbedaan pendapat itu sebagai wacana untuk membangun suatu kesatuan. Apa harapan Abang terkait pemajuan budaya kita ini? Oke, terima kasih. Tapi terutama budaya Simalungun ya, lah. Saya sebagai warga Simalungun menginginkan bagaimana Simalungun ini bisa menjadi lebih besar. Kita harapkan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat Simalungun, tokoh-tokoh lembaga adat Simalungun, pemangku adat, mari kita duduk bersama. Dan ketika ada perbedaan, jangan dianggap itu suatu konflik, sebagai suatu wacana bagaimana Simalungun ini bisa kita orbitkan menjadi lebih besar. Ya, mari kepada pengurus lembaga, tokoh masyarakat, ajarin kami yang muda-muda nih. Ketika yang muda-muda ini memahami adat Simalungun atau adat istiadatnya, saya yakin Simalungun ini jaya. Hormat Batok Garupan, Diate Tupa. Itu artinya apa, Bang? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke. Diate Tupa itu bahasa Simalungunnya mau liate. Mau lihat ya. Kalau Simalungun Diate itu, Pak. Diate itu, Pak. Ya. Diate itu, Pak. Oke, demikian obrolan singkat kita dengan Abang Dr. Tuahaman Purba, seorang politisi sukses dari Partai Nasdem. Oh iya, Bang. Abang nanti nyalon lagi nggak? Ya, sebenarnya pasti mau. Oke. Ada rencana tahun 2024 kita akan maju lagi. Di DPRD, Bang, atau di DPRD RI? Provinsi Sumatera. Kenapa nggak RI, Bang? Rasanya belum tamat saya di DPRD ini. Belum perlu banyak pelajaran, perlu pengetahuan. Iyalah. Ya, bagaimana supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat buat masyarakat Simalungun. Ketika saya bermanfaat buat Simalungun, mungkin saya bisa lebih yakin dengan potensi saya yang ada. Iyalah, yakin kita, Bang. Karena masih banyak PR Bang ini di sini. Jadi jangan kita kasih dulu dia keluar. Amin. Oke, demikian obrolan kita dengan Bang Dr. Tuahaman Purba. Sukses ya, Bang. Terima kasih. Ya. Salam Bincang Wae Firman. Jangan lupa di subscribe ya.